Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, kita masuk ya program baru. Ini khusus untuk anak-anak yang masih mempelajari Iqra ya. Bagaimana cara mulai mempelajari Iqra? Dari Iqra 3 langsung masuk ke Al-Quran. Programnya langsung namanya langsung Al-Quran ya, episode pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas membaca surat Al-Baqarah ayat ke-22 sampai 23. Pertama-tama saya bacakan dulu. Ini menggunakan mushaf Indonesia ya tulisannya. Dilengkapi dengan tanda warna untuk mempermudah cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, sebelum masuk pembahasan, bagi yang masih Iqra ya, kalau bisa sudah melewati Iqra sampai Iqra 3, dan Iqra satunya itu harus lancar ya, harus mengerti hurufnya dan tempat keluar hurufnya. Oke, kita baca. Nah, di sini ada A ya, A dengan lam. Ketika ada huruf A bertemu dengan lam itu, maka selalu dibaca A ya. Jadi dibaca Allah ya, A seperti itu ya. Setiap huruf alif bertemu lam itu pasti dibacanya A, huruf alifnya jadi A. Nah, A langsung masuk ke lam jadinya al. Lalu dibaca lamnya jadinya la ya. Allah. Lalu di di mana? Digigit ya. Di masuk ke mana? Ke ya. Nah, ya dimatikan jadinya di-nya masuk ke ya jadinya di. Nah, seperti itu ya. Lalu ini ja. Nah, ja posisinya di tengah lidah ya. Ja. Lalu masuk ke a. Nah, ingat cara membaca a di jakun ya. A. Lalu masuk ke lam, huruf lam di bawah hidung. Jadi dibacanya jawala. Lalu dibaca lagi la ya. Lalu ini ku. Nah, ku posisinya di sikut tenggorokan ya. Sikut tenggorokan itu ada hembusan nafasnya. Ku seperti itu keluarnya. Lalu berikutnya mu. Mu masuk ke lam jadinya mul. Ya, seperti itu. Lalu ada A. Nah, huruf A masuk ke ro, jadinya ar. Ya, ro di bawah hidung dia posisinya. Jadinya ar. Lalu berikutnya ada huruf do ya. Huruf do di mana lidahnya itu bertemu dengan geraham dia. Do. Nah, berikutnya fi digigit ya. Fi bibir bawahnya digigit. Fi ro di bawah hidung. Firo, sya, nah huruf sya di tengah-tengah lidah. Sya ada rongga udara sedikit ya, jadi hembusannya cukup keras. Sya, nah ada huruf syan bertemu wawu nih, maka hukumnya adalah idgham biguna. Nah, idgham biguna itu masuk ke huruf berikutnya dan ditahan. Jadi dibacanya syaw, ditahan berapa? Aduk-adukan dia. Syaw. Lalu dibaca, wa-nya dibaca wa gitu. Nah, wa ada tasdid di sin, wa masuk ke sin jadinya was. Lalu sinnya dibaca sa. Lalu baca ini ma. Nah, di huruf ma berikutnya ada alif dan ada hamzah.
ketika ada alif dan hamzah maka muncul bendera di atas alif itu, maka kita baca mimnya itu dipanjangkan 3 ketukan ya. Ma, lalu masuk ke hamzah, a dibaca hamzah ya, di tenggorokan bagian bawah hamzah. Lalu berikutnya bi, bibirnya didapatkan bi. Lalu na di bawah hidung dia, lidahnya ada di bawah hidung ujung dia. Nah setelah na itu ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah ketika bertemu maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Jadi nanya dipanjangkan 3 ketukan bacanya. Nah lalu ini hamzahnya dibaca dia a. Ketika ada hamzah kita berhenti ada tulisan di atasnya ya, tanda sok di atas tuh. Nah itu artinya tanda berhenti. Nah jika kita berhenti di sini maka setiap hamzah ada tulisan an ya, di atas hamzah ada an, maka di berhentinya itu dibaca jadi a. Jadi bina a ya, seperti itu ya, dibaca a dia. Oke, kita masuk ke baris berikutnya ya. Kalimat berikutnya ya. Wa a. Nah a masuk ke nun mati dia, jadi a masuk ke nun jadinya an. Nah karena an ini ada warna hijau ya. Hijau itu apa? Hijau itu artinya adalah ikfa. Nah kalau ikfa itu berarti didengungkan, ditahan 2 ketukan dia. Jadi bukan an tapi dengung dia, jadi ang ya, pakai ang. Nah angnya di mana? Di huruf za dia. Angnya di huruf za, jadi ang seperti ya. Ang dengung ditahan 2 ketukan. Ang za masuk ke za. Lalu berikutnya ada la masuk ke la di bawah hidung posisinya. Anzala. Lalu ada mi dirapatkan, mi. Berikutnya adalah nah posisinya di bawah hidung. Nah dari na masuk ke tasjid sin jadinya nas ya. Nah masuk ke sin jadinya nas. Lalu baca sinnya sa. Nah, huruf sin itu giginya dirapatkan. Sa. Lalu ini ma. Nah setelah ma itu ada tanda bendera, munculnya karena ada alif dan hamzah. Nah jadi ma-nya dibaca panjang 3 ketukan. Ma. Lalu dibaca hamzahnya i ya, i. Lalu dibaca lagi ma. Setelah ma itu ada alif dan ada hamzah, di atas alif ada bendera. Maka setiap ada bendera, ma-nya jadinya dipanjangkan 3 ketukan. Ma. Lalu dibaca hamzahnya an. Nah hamzahnya ini an, ada warna hijau. Warna hijau itu artinya ikfa. Nah kalau ikfa berarti kita dengungkan dan kita tahan 2 ketukan. Nah ini kan an ya, annya berubah jadi ang jadinya ang. Nah angnya di mana posisinya? Di fa dia. Angnya dicampur fa dia. Ang fa seperti itu ya. Ang ditahan dulu 2 ketukan lalu masuk fa. Ang fa. Lalu berikutnya ada alif a dibaca a masuk ke kha jadinya Nah kha ada ngoroknya ya. Lalu ra di bawah hidung posisinya ra. Lalu ja di tengah-tengah lidah ja. Kemudian bi dirapatkan bibirnya bi. Lalu hi di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Hi ya, jangan hi. Kalau hi itu di jakun. Kalau ini hi ya, di tenggorokan bagian bawah hi. Berikutnya ada ma lagi. Ada mi bibirnya dapatkan mi. Lalu masuk ke na di bawah hidung. Nah ini ada sa dia. Sa ya digigit ya. Sa. Nah masuk ke sa jadinya ada tasdid dimasukkan jadinya nas. Nah nas. Lalu dibaca sa-nya. Sa ya digigit sa. Lalu ma dirapatkan. Ma. Kemudian ra, posisinya ra di bawah hidung dia. Ra. Berikutnya ti ya, ada hembusan ti seperti itu. Lalu ri di bawah hidung. Ri setelah ri itu ada za mati. Jadi ri masuk ke za jadinya riz ya. Riz seperti itu. Nah ini qa. Nah ini huruf
Kon ya, kon ini ada tanda merah ya. Tanda merah itu adalah idgham bila guna. Nah, kalau idgham bila guna bedanya dengan biguna. Kalau bila guna itu masuk langsung ke huruf berikutnya tapi tidak usah ditahan. Ini kan kon ya. Jadi masuk langsung ke tasdid huruf berikutnya. Jadinya qal ya. Qal tidak usah ditahan, langsung dibaca. Jadinya qalla ya. Qalla. Lalu berikutnya ku. Ku ya, siku tenggorokan posisinya ada hembusan ku seperti itu. Ku masuk ke mim, jadinya kum. Nah, kita berhenti di sini, ada huruf ja di atas, ja kecil, itu artinya kita berhenti. Kalimat berikutnya lalu ada fa ya di atas nih, ada huruf fa digit ya, fa. Lalu masuk ke la di bawah hidung posisinya. Ingat ada alif, jadi dibacanya la ya, la dipanjangkan karena ada alif. Lalu berikutnya ta ya, ta ada sedikit hembusan ta. Nah, ini ada huruf ja ini ada warna biru muda ya. Nah, biru muda itu di barnya itu namanya qalqalah. Qalqalah apa artinya? Dipantulkan dia. Mantulkannya ke arah dia. Jadi dibacanya taje seperti itu ya. Taje seperti itu. Lalu masuk ke berikutnya ada a diinjakkan dia. A. Lalu masuk ke lu di bawah hidung. Lu bertemu waw jadinya lu. Lalu ini ada li. Nah, lillah ketika ada tulisan Allah sebelumnya itu iya, maka lam bertasdidnya itu dibaca ke arah a dia. Jadi cara membacanya lillahi ya, hi di tenggorokan bagian bawah huruf ha, hi. Lalu ada a masuk ke nun jadinya an. Nah, ini warnanya apa? Hijau. Hijau artinya ikfa. Huruf ikfa artinya didengung, ditahan, dua ketukan. Jadinya an didengungkan jadi ang. Jadinya ang, dengungnya di mana? Di huruf da dia. Angda ya. Angda dengungnya di huruf da. Lalu ini dan. Nah, dan ini ada warna magenta ya. Namanya idgham biguna. Idgham biguna artinya masuk ke huruf berikutnya dan kita tahan dua ketukan dia. Jadi dan langsung masuk ke waw jadinya dau, ditahan dua ketukan. Dau. Lalu dibaca wanya wa. Berikutnya alif a ya. A masuk ke nun jadinya an. Nah, an di huruf nun itu warnanya hijau ya. Kalau huruf hijau berarti di tanda ini jadinya ikfa. Ikfa itu berarti kita dengungkan dan kita tahan dua ketukan. Harusnya an didengungkan jadi ang dia. Jadi ang dengungnya di mana? Di huruf ta. Jadi dibacanya didengungkan, ditahan dua ketukan lalu dibaca ta. Ang tu. Ang tu masuk ke mim jadinya tum. Antum. Kemudian ada ta ya, ta ada hembusannya sedikit. Ta masuk ke ain di jakun dia. Jadi bacanya ta seperti itu ya. Ta. Kemudian la, posisi la itu di bawah hidung. La. Berikutnya ada mu. Nah, mu bertemu waw jadinya mu. Nah, ini ada huruf waw mati. Cara membacanya huruf dimatikan jadinya kalau dibaca normal jadinya muna kan, muna. Tapi kalau dimatikan itu nanya itu a-nya dihilangkan jadinya mun ya, bukan muna tapi mun ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat 23 ya. Pertama-tama kita baca terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin.
Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini di bawah ada huruf wa. Kemudian i ya, i. Nah, i masuk ke nun, mati jadinya in. Nah, huruf nun ini ada tanda warna hijau. Hijau itu di samping namanya ikfa. Nah, jika ada ikfa artinya ditahan 2 ketukan dan kita dengungkan. Jadi bukannya in, jadinya ang ya. Jadinya ing. Ingnya di mana? Di huruf k dia. Ditahan 2 ketukan lalu didengungkan di huruf k. Ing-ku. Nah, seperti itu ya. Huruf k itu di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan, lalu ada hembusan udara ketika dibaca. Ku. Nah, ku masuk ke nun. Nah, jadinya kun. Nah, di huruf nun ini ada warna hijau. Hijau itu ikfa. Ikfa kita dengungkan, ditahan 2 ketukan. Jadinya bukan kun, jadinya ang, jadinya kung. Nah, kung lalu dibaca 2 ketukan. Kung, seperti itu. Lalu dengungnya di mana? Di huruf ta dia. Setelah didengungkan ditahan 2 ketukan lalu masuk ke ta-nya dibaca. Jadinya kung tum. Nah, kung tu ya. Tu masuk ke mim jadinya tum. Lalu berikutnya ada fi, lidah bibir bagian bawah dikit. Fi. Nah, fi masuk ke ya jadinya fi ya, seperti itu. Ya di tengah lidah ya. Fi. Kemudian ro di bawah hidung dia. Lalu ro masuk ke ya jadinya roi. Roi ya di tengah lidah. Roi. Berikutnya ada bin ya. Nah, bin ini warnanya magenta ya. Idgham bigunah, artinya masuk ke huruf berikutnya dan kita tahan 2 ketukan. Jadinya B-nya masuk ke huruf berikutnya jadinya bim. Nah, mimnya kita tahan 2 ketukan. Bim. Lalu dibaca mimnya mi. Mi masuk ke mim ya. Nah, jadi setiap huruf mim ya bertasdid itu kita tahan 2 ketukan. Jadi dibacanya mim ma. Nama bertemu alif jadinya panjang ma. Lalu berikutnya na. Na bertemu za, masuk ke za dia jadinya naz. Lalu dibaca za. Nah, za-nya masuk ke lam mati jadinya zal. Lam mati di sini ya. Lalu dibaca berikutnya na bertemu alif jadinya na. Kemudian ada a di jakun dia. A seperti itu bacanya a. Lalu la. Nah, la di hidung, bawah hidung. Itu ada tanda berdiri, maka berarti la-nya panjang. Jadinya la. Lalu a di jakun dia. A masuk ke ba jadinya ab ya kan? Ab. Nah, huruf ba ini warnanya itu biru muda ya. Iklab. Nah, iklab itu artinya dipantulkan. Dipantulkannya huruf ba itu ke mana? Ke arah e dia. Jadinya ab, ya, ab seperti itu bacanya. Lalu berikutnya di ya di ujung lidah bertemu gigi. Di na. Nah, huruf na ini berikutnya ada alif, maka dibaca na, dibaca panjang. Lalu fa. Nah, fa digit ya. Fa masuk ke hamzah. Nah, ketika ada hamzah mati, cara membacanya itu mentok dia. Jadi dibacanya fa, ya, fa. Seperti itu. Berikutnya tu di siku, di gigi ya. Ada hembusannya. Tu bertemu dengan wawu. Jadi dibacanya tu. Kemudian bi dirapatkan bi. Kemudian su. Nah, su bertemu wawu jadinya su. Ro di bawah hidung ya, ro. Berikutnya ada tin. Nah, huruf tin ini warnanya itu magenta. Idgham bigunah namanya. Nah, idgham bigunah itu berarti kita masukkan ke huruf berikutnya. Tin masuk ke huruf berikutnya mim jadinya tim. Nah, setelah masuk mimnya itu kita tahan. Tim ditahan 2 ketukan. Nah, lalu dibaca mi. Mi masuk ke nun mati ya. Jadinya min. Nah, nun mati ini warnanya magenta lagi. Magenta itu artinya masuk ke huruf berikutnya dan ditahan 2 ketukan. Jadi min, nun matinya
langsung masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah mim. Jadi dibacanya ini mim ya, bukan min, tapi nunnya itu dihilangkan langsung masuk ke min. Jadinya mim seperti itu. Nah, kemudian mimnya kita baca, kita tahan dua waktu kan. Mim, lalu dibaca mi. Nah, huruf mi langsung masuk ke tha dia. Tha di mana? Digigit ujung dia. Tha. Jadinya mit ya, mit. Mi masuk ke tha jadinya mit. Lalu ada li di hidung bagian bawah. Li. Setelah li ada huruf ha, ha tenggorokan bagian bawah ya. Kita baca jadinya hi. Nah, itu ada tanda berdiri ya. Berdiri itu artinya haknya itu panjang, dibaca dua harokat. Jadi bacanya hi seperti itu. Lalu berikutnya wa. Wa bertemu alif, jadi dibaca panjang. Jadinya wa. Nah, karena panjang, berikutnya itu ada da ya. Jadi alifnya ini tidak dibaca dari wa langsung masuk ke da-nya. Jadi dibacanya wat. Nah, wat kan. Nah, huruf da ini iklab ya. Warnanya itu biru muda, iklab. Qalqalah ya. Qalqalah warna biru tua dia ya. Qalqalah itu artinya kita pantulkan ya. Pantulkan lalu keluar pantulannya seperti dia, ke arah Jadi dibacanya wad. Wad seperti itu. Kemudian berikutnya au di jakun dia. Au bertemu waw jadinya dipanjangkan. Au seperti itu. Kemudian ada shu. Shu itu di tengah-tengah lidah. Ada rongga udaranya sedikit sehingga kencang hembusannya. Shu. Nah, kemudian masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah. Ha dibaca pendek ya, dibaca satu harokat saja. Ha, lalu masuk ke da. Nah, setelah huruf da itu ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah bertemu, muncul bendera. Nah, maka huruf da-nya itu kita panjangkan 3 ketukan. Jadi dibacanya da, baru masuk ke hamzahnya a. Ya, a. Hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. A. Kemudian ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga dibacanya ada hembusan ku seperti itu. Ku masuk ke mim, jadinya kum. Nah, huruf mim ini ada warnanya magenta ya. Idgham biguna. Artinya kita masukkan, setelah masuk kita tahan 2 ketukan. Jadi dibacanya bukan kum di sini ya, tapi masuk ke kum berikutnya. Jadi bacanya kum, lalu kita tahan 2 ketukan. Kum, lalu dibaca mimnya mi. Nah, mi bertemu nun jadinya min ya, min. Nah, lihat huruf nunnya warnanya apa? Hijau. Hijau itu ikfa. Ikfa itu artinya didengungkan, ditahan 2 ketukan. Jadinya bukan min, tapi jadi eng dia. Jadi ming. Ming lalu dengungnya di mana? Di dada aja. Jadi ming ditahan 2 ketukan. Ming lalu dibaca du. Huruf da-nya kita baca du. Du bertemu waw, jadi panjang. Du. Berikutnya ni ya, di bawah hidung dia. Du, ni masuk ke Allah. Nah, ketika ni bertemu tulisan Allah, jadinya nillah, lam bertasydidnya ke arah a dia. Nillah seperti itu. Lalu dibaca haknya hi. Nillahi ya, ditenggorokan bagian bawah huruf h. Kemudian ada i tenggorokan bagian bawah ya. Nah, i masuk ke nun mati jadinya in ya, in. Nah, huruf nun mati ada warna hijau, ikfa. Nah, ikfa itu berarti jadi didengungkan dan ditahan. Jadi bukan innya n-nya itu berubah jadi eng. Jadinya bukan in tapi ing. Nah, ing lalu eng-nya itu di mana? Di ka dia. Ditahan dulu. Ingku. Nah, masuk ke ku. Ku di siku tenggorokan. Dibacanya ada hembusan udaranya. Ku. Nah, ku masuk ke nun jadinya kun. Nah, ini di huruf nun itu warnanya hijau lagi, jadi ikfa. Nah, ikfa hukumnya kita dengungkan dan ditahan 2 ketukan. Jadinya bukan in, n-nya berubah jadi ang, jadi ing. Nah, ang-nya itu di mana? Di ta dia. Jadi ing, dengungnya di situ ditahan 2 ketukan. Ing tu, kung tu, nah, seperti itu. Kung tu masuk ke mim, jadinya tum. Nah, berikutnya huruf sa ya, sa di atas sa itu ada tanda panjang. Jadi baca 2 ya. Sa
berikutnya di, gigi bertemu ujungnya di, kemudian ada ti. Ingat di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan, tidak ada hembusan udara ketika dibaca ti, ya, ti. Nah, ti ada ya, jadinya ti. Lalu berikutnya ada na, dibaca na. Nah, cara mematikan hurufnya qina, dimatikan, jadi huruf na nya dihilangkan, jadi cuma n, jadi dibacanya qin. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas 2 saja ya. Untuk murid Iqra 3 ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Untuk mengulang-ulang pelajarannya bisa dilihat di channel Rusdi Mengaji di YouTube. Bisa juga di Instagram ya. Cuman mungkin di YouTube saja. Mungkin di YouTube saja yang panjang full. Setiap ada halangan dalam mengaji, maka kita masuk ke via online seperti ini ya. Bisa dilihat di Rusdi Mengaji. Namanya adalah Langsung Al-Quran. Nah, namanya Langsung Al-Quran episode pertama. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.